semuanya, kembali lagi. Ini Yovita di sini. Sebenarnya Yovita ingin mengucapkan selamat Natal tahun 2023 dan selamat tahun baru 2024, dan semoga video pembelajarannya sebelum-sebelumnya itu bisa bermanfaat bagi orang-orang yang mau belajar tentang akuntansi maupun akuntan-akuntan yang masih memerlukan tambahan ilmu untuk menerapkan akuntansi untuk perusahaan seperti itu. Nah, kali ini pada video pembelajarannya sekarang kita akan belajar tentang materi yang pertama PSAK 1 dan yang kedua adalah perhitungan untuk penyusutan aset tetap. Nah, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama untuk video pembelajaran ini, yaitu PSAK 1. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam tentang PSAK yang pertama, kita akan memahami dulu apa itu PSAK. PSAK itu adalah pernyataan untuk standar akuntansi keuangan. Itu adalah dasar bagi akuntan untuk menyusun dan menyajikan laporan pencatatan keuangan perusahaan gitu. Nah, PSAK sendiri itu banyak pernyataannya yang menyusun dasar-dasar untuk akuntan menyusun dan menyajikan laporan-laporan itu. Salah satunya adalah PSAK 1. Itu berisi tentang standar untuk menyusun dan menyajikan laporan keuangan gitu untuk perusahaan. Nah, tujuan dari PSAK 1 itu adalah untuk menunjukkan kondisi keuangan perusahaan yang pertama sebagai bentuk pertanggungjawaban pihak manajemen perusahaan dalam memanfaatkan dan mengelola sumber daya atau aset perusahaan, dan sebagai sumber informasi terhadap pengambilan keputusan bagi perusahaan. Ini sangat penting bagi pihak manajemen puncak di perusahaan seperti itu. Nah, di dalam PSAK 1 yang menyusun tentang standar penyusunan dan penyajian laporan keuangan, itu dikatakan bahwa laporan keuangan itu harus terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan laba rugi komprehensif, laporan perubahan modal, dan juga ada catatan atas laporan keuangan. Itu merupakan informasi tambahan tentang keuangan perusahaan di laporan ini, seperti itu. Nah, seharusnya juga masih ada yang namanya laporan arus kas, tapi itu tidak disusun standarnya di dalam PSAK 1, tapi ada di PSAK yang kedua, seperti itu. Nah, langsung saja kita masuk pada laporan keuangan pertama yang disusun standar penyusunannya oleh PSAK 1, yaitu laporan posisi keuangan. Nah, laporan posisi keuangan itu adalah laporan keuangan yang menyajikan keseimbangan jumlah aset dan juga jumlah liabilitas dan ekuitas perusahaan. Nah, itu kalau kita ingat pada video pembelajaran sebelumnya, itu ingin menunjukkan bagaimana sih perusahaan itu memperoleh aset yang sedemikian rupa. Bisa dari kewajiban terhadap pihak lain, berhutang untuk bisa mengadakan aset itu, bisa juga diberi oleh pemilik perusahaan gitu. Nah, pada PSAK 1 itu mengisyaratkan supaya penyusunan laporan posisi keuangan pada bagian daftar aset perusahaan dibedakan menjadi aset lancar dan tidak lancar, pada daftar liabilitas perusahaan dibedakan menjadi liabilitas jangka pendek dan jangka panjang, pada bagian ekuitas perusahaan dibedakan menjadi ekuitas yang diatribusikan untuk pemilik perusahaan dan ekuitas yang untuk pihak non pengendali, seperti itu. Nah, maksudnya apa sih? Jadi untuk pembedaan pada bagian daftar aset perusahaan, aset lancar itu adalah aset yang habis dalam penggunaan 12 bulan, bisa diperdagangkan atau digunakan untuk melunasi liabilitas dalam jangka waktu 12 bulan saja. Selain itu, kalau asetnya tidak punya sifat seperti aset lancar yang tadi disebutkan sifatnya, berarti dia adalah aset tidak lancar. Nah, kalau pembedaan daftar liabilitas perusahaan, kalau liabilitas jangka pendek adalah liabilitas yang harus dilunasi dalam jangka waktu 12 bulan atau 1 tahun, bisa diperdagangkan liabilitasnya. Selain itu, kalau liabilitas itu tidak punya sifat seperti sifat liabilitas jangka pendek yang tadi disebutkan, berarti dia adalah liabilitas jangka panjang. Seperti itu. Nah, langsung aja kita masuk pada laporan keuangan yang kedua, yaitu laporan laba rugi komprehensif. Itu adalah laporan keuangan yang menyajikan perhitungan untuk jumlah laba atau rugi perusahaan dari menghitung pendapatan dan beban perusahaan. Nah, PSAK 1 juga mengisyaratkan untuk menyusun laporan laba rugi komprehensif ini dengan menghitung jumlah laba atau rugi perusahaan dan juga jumlah laba atau rugi komprehensif. Apa sih itu laba komprehensif? Itu adalah perhitungan untuk laba yang disebabkan karena adanya perubahan pada jumlah aset dan liabilitas perusahaan, seperti itu. Nah, adapun akun-akun atau hal yang minimal harus tertera pada laporan laba rugi komprehensif, dan ini diatur
ketat oleh PSAK. Yang pertama adalah daftar dan total pendapatan. Kemudian ada daftar dan total beban usaha dan juga beban keuangan. Nah, kedua total beban ini akan mengurangi total pendapatan dan menghasilkan jumlah laba dan rugi sebelum dikenakan pajak. Setelah itu harus ada beban pajak gitu. Nah, setelah ada beban pajak maka akan menjadi jumlah laba atau rugi setelah dikenakan pajak. Setelah itu kita akan menghitung untuk kegiatan operasional. Nah, itu macam-macam, ada pendapatan untuk kegiatan operasional maupun beban untuk kegiatan operasional. Nah, itu perhitungan untuk hal kegiatan operasional itu bisa bersifat menambah ataupun mengurangi jumlah laba atau rugi setelah pajak gitu. Tergantung, kalau misalnya pendapatan kegiatan operasional lebih besar daripada bebannya, maka dia akan menambah. Tapi kalau misalnya kebalikannya, berarti dia akan mengurangi dan akan menghasilkan jumlah laba dan rugi akhir, tergantung pada jumlah laba dan rugi setelah pajaknya tadi. Nah, setelah itu kita juga akan menghitung untuk pendapatan komprehensifnya. Nah, jangan lupa untuk mencantumkan juga pembagian jumlah laba atau rugi dan juga jumlah laba atau rugi komprehensif terhadap pemilik perusahaan maupun pihak non-pengendali perusahaan. Seperti itu. Nah, masuk ke laporan keuangan yang ketiga, yaitu ada laporan perubahan modal atau PSAK 1 biasanya mengenal dengan laporan perubahan ekuitasi. Nah, laporan perubahan modal atau ekuitas itu adalah laporan keuangan yang menyajikan perubahan jumlah modal awal perusahaan hingga menjadi jumlah modal akhir. Nah, itu dipengaruhi karena adanya jumlah laba atau rugi. Jumlah laba atau rugi komprehensif itu didapat dari penyusunan laporan laba rugi komprehensif yang tadi sebelumnya, dan juga adanya akun lain yang memengaruhi jumlah modal awal sampai menjadi jumlah modal akhir, dan akun lain itu termasuk dalam daftar ekuitas perusahaan. Nah, PSAK 1 juga mengisyaratkan akuntan dalam menyusun laporan keuangan ketiganya yang tadi itu juga harus menyajikan laporan keuangan pada periode sebelumnya. Contoh, laporan posisi keuangan pada akhir tahun 2023 itu juga harus dicantumkan laporan posisi keuangan pada akhir tahun 2022. Nah, tujuannya itu apa? Itu adalah sebagai perbandingan gitu. Untuk supaya perusahaan itu bisa mengetahui, membandingkan kondisi keuangan pada periode sebelumnya dengan periode yang terbaru. Bagaimana sih kondisi keuangan perusahaan? Apakah membaik atau anjlok atau profit ataupun rugi seperti itu. Nah, kemudian PSAK 1 juga mengisyaratkan supaya ada hal lain yang perlu dicantumkan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Itu adanya catatan atas laporan keuangan. Itu adalah informasi tambahan. Dia tidak dimuat dalam bagian laporan keuangannya tiga tadi yang perhitungan, tapi masih perlu diperhatikan karena ini penting. Isinya bisa dasar untuk penyusunan dan penyajian laporan keuangan, kebijakan lain yang memengaruhi penyusunan dan penyajian laporan keuangan, asumsi untuk perhitungan kondisi keuangan menggunakan asumsi apa, pembagian dividen untuk pemilik perusahaan dan juga pembagian dividen berdasarkan nilai saham dari investasi perusahaan. Seperti itu. Nah, supaya kita nggak cuma belajar teori atau konsep tentang PSAK 1 aja, kita mau langsung lihat ke contoh aplikasinya. Di sini ada laporan keuangan dari perusahaan terbuka, yaitu ada Goto atau Gojek Tokopedia itu. Dia adalah perusahaan terbuka sehingga laporan keuangan juga dipublikasi di umum gitu, contohnya di internet. Nah, langsung aja kita coba breakdown bagaimana laporan keuangannya, apakah sudah memenuhi syarat tentang standar dasar standar untuk penyusunan dan penyajian laporan keuangan berdasarkan PSAK 1 itu sendiri. Jadi pertama, kalau misalnya tadi itu PSAK 1 mengisyaratkan laporan keuangan dari perusahaan harus terdiri dari laporan posisi keuangan. Yang pertama di sini PT Goto punya, ini masih laporan keuangan. Kemudian ada laporan laba rugi komprehensif, di sini juga punya. Ada laporan perubahan ekuitas, ini ada, ini juga ada. Kemudian ini ada laporan arus kas yang nanti akan dibahas tentang standar dasarnya di PSAK yang kedua. Ini juga laporan arus kas. Kemudian ada catatan atas laporan keuangan juga ada. Dan sekarang kita langsung lihat ke laporan keuangan pertama yang standarnya diatur oleh PSAK 1, yaitu laporan posisi keuangan. Nah, PSAK 1 mengisyaratkan pada laporan posisi keuangan pada bagian daftar aset perusahaan dibedakan menjadi aset lancar dan tidak lancar. Aset lancar berarti dia adalah aset yang habis penggunaannya dalam 12 bulan, kas bisa habis penggunaannya dalam 12 bulan.
kemudian bisa diperdagangkan, contohnya persediaan. Apalagi kalau perusahaannya perusahaan dagang, kalau dia persediaan barang dagang, maka itu adalah aset yang digunakan untuk diperjualbelikan seperti itu. Untuk perusahaan itu memperoleh pendapatan gitu. Kemudian ada juga aset yang digunakan untuk melunasi liabilitas dalam jangka waktu 12 bulan, kas bisa, ataupun ada aset-aset lancar lainnya. Nah, selain aset-aset yang memiliki sifat seperti aset lancar, maka itu adalah aset tidak lancar. Nah, aset tidak lancar itu adalah aset yang dia tidak habis penggunaannya dalam 12 bulan dan tidak bisa habis secara fisik gitu kelihatan gitu. Contohnya kayak misalnya kendaraan gitu kan, nggak mungkin langsung habis kosong dalam 12 bulan tiba-tiba kendaraannya nggak ada gitu kan, nggak seperti itu. Kemudian ada pada bagian daftar liabilitas dibedakan menjadi liabilitas jangka pendek dan jangka panjang. Di sini sudah sesuai Goto membaginya liabilitas jangka pendek dilunasi dalam jangka waktu 12 bulan utang usaha ini. Terus kemudian bisa diperdagangkan, contohnya ada wesel bayar. Tapi di sini Goto tidak punya wesel bayar. Nah, selain itu, maka itu adalah liabilitas jangka panjang. Gitu. Biasanya liabilitas jangka panjang itu adalah utang-utang bank. Nah, ini ada pinjaman dari bank, Goto punya gitu. Kemudian pada daftar ekuitas dibedakan jadi ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik perusahaan dan untuk pihak non pengendali. Di sini juga pembagiannya jelas. Maka untuk laporan posisi keuangan, penyusunan dan penyajiannya Goto sudah melakukan sesuai standar yang diatur dalam PSAK. Masuk ke laporan laba rugi komprehensif. Laporan laba rugi komprehensif untuk perusahaan Goto ini kita bisa melihat bahwa ini secara sekilas ya, itu standar mereka penyusunan dan penyajian laporan keuangan sudah sesuai dengan yang ditentukan oleh PSAK 1. Di sini ada pendapatan bersih mereka, kemudian dikurangkan dengan beban usaha. Nah, di sini menunjukkan adanya rugi usaha. Kemudian dikurangkan dengan beban keuangannya mereka, jadi rugi sebelum pajak. Kemudian dikenakan pajak perusahaan, akhirnya menjadi rugi setelah pajak. Nah, ini sudah termasuk perhitungan beban dan juga rugi, itu sudah termasuk dengan yang berkaitan dengan kegiatan operasional. Nah, ini adalah rugi periode berjalan atau rugi akhir gitu dari perusahaan. Kemudian ada perhitungan terhadap pendapatan komprehensif mereka gitu. Nah, kemudian ada juga pembagian laba atau rugi perusahaan dan juga laba atau rugi komprehensif perusahaan untuk yang pertama untuk pemilik entitas perusahaan atau pemilik perusahaan dan juga untuk pihak non pengendali perusahaan. Ini juga pemilik perusahaan dan juga pihak non pengendali perusahaan untuk setiap laba atau rugi baik yang perusahaan maupun yang komprehensif seperti itu. Nah, masuk ke laporan perubahan modal atau ekuitas. Di sini nih kita zoom. Di sini ada modal awal perusahaan Goto yang dia mengalami perubahan karena adanya akun-akun lain yang termasuk dalam daftar ekuitas. Misalnya ada penambahan cadangan kompensasi, pengeksekusian kompensasi berbasis saham, akuisisi kepentingan non pengendali pada entitas anak, kehilangan pengendalian melalui pengurangan hak pada entitas anak, pelepasan kepentingan pada entitas anak gitu, setoran modal dari kepentingan non pengendali, dan yang pasti ini karena dari laporan laba rugi komprehensif terus ada rugi tadi periode berjalan didapat dari sini. Ini dan juga dari penghasilan atau laba komprehensif gitu didapat dari sini. Sebentar. Ini didapat dari sini. Gitu. Nah, kemudian ini adalah laporan arus kas, tidak kita bahas pada pembahasan tentang materi PSAK 1, dan di sini ada catatan atas laporan keuangan. Nah, kalau kita mau tahu bagaimana sih cara kerja catatan atas laporan keuangan, nah di sini contoh pada laporan perubahan ekuitas ada catatan, ada kolom catatan atau notes misalnya untuk penambahan cadangan kompensasi berbasis saham. Ini nomor 22. Nah, kalau kita cari di sini nomor 22, pokoknya sampai satunya ini jadi nomor 22. Nah, itu membahas tentang catatan untuk
yaitu penambahan cadangan kompensasi berbasis saham. Nah, itu sebagai informasi tambahan, dia tidak bisa dikaitkan langsung di laporan keuangan, tapi itu penting untuk diperhatikan, jadi harus tetap dicantumkan seperti itu. Dan di sini sesuai isyarat dari PSAK 1, ketiga laporan keuangan milik perusahaan Gotoh ini sudah menyajikan juga laporan keuangan pada periode sebelumnya. Coba ya, kita breakdown dari laporan posisi keuangan. Di sini ada yang 30 September 2023 dan yang di sini ada yang 31 Desember 2022. Nah, maaf sebelumnya lupa menginformasikan bahwa laporan keuangan perusahaan Gotoh yang kita bahas ini adalah laporan keuangan terbarunya mereka, yaitu pada kuartal 3 tahun 2023 gitu. Jadi ini tanggal 30 September 2023 yaitu kuartal 3-nya mereka, dan ini adalah periode sebelumnya yang menjadi pembanding, yaitu pada akhir tahun 2022 gitu. Ini juga pada laporan laba rugi juga sama, pembandingnya juga dibandingkan dengan yang periode yang sama pada tahun sebelumnya, pada periode sebelumnya. Kemudian ini juga untuk laporan perubahan ekuitas atau laporan perubahan modalnya juga. Yang ini untuk yang 30 September 2022 dan yang ini untuk yang 30 September 2023 gitu. Maka untuk penyajian setiap laporan keuangannya, bahkan sampai ke catatan laporan keuangannya, perusahaan Gotoh sudah memenuhi standar dari SAK 1 seperti itu. Nah, setelah kita tadi membahas materi pembelajaran yang pertama pada video pembelajaran ini, yaitu tentang PSAK 1, selain konsepnya kita juga membahas tentang contoh aplikasinya, yaitu pada laporan keuangan dari perusahaan terbuka, yaitu Gotoh pada laporan keuangannya yang terbaru, yaitu kuartal 3 untuk tahun 2023 kemarin. Kita akan membahas materi yang kedua, yaitu perhitungan untuk penyusutan aset tetap. Nah, itu apa sih? Gitu. Jadi itu adalah perhitungan untuk penurunan nilai dari aset tetap yang tidak dapat diwakilkan dalam bentuk pengurangan jumlah aset itu sendiri. Kayak misalnya kertas, pengurangan jumlah kertasnya per lembar gitu. Ataupun pengurangan kondisi fisiknya secara langsung. Jadi ya kita tetap bisa lihat, misalnya aset tetap kendaraan, ya tetap bentuknya kendaraan, ada lampunya, kaca spionnya, pintunya gitu. Nggak mungkin kalau misalnya menyusut tiba-tiba pintunya hilang gitu. Nah, adapun metode untuk perhitungan penyusutan aset tetap itu ada metode garis lurus, unit aktivitas, dan saldo menurunkan dana. Bagaimana cara kerja setiap metode ini akan kita bahas satu persatu. Nah, untuk metode yang pertama, yaitu metode perhitungan garis lurus, itu adalah perhitungan untuk jumlah penyusutan dengan cara membagi nilai aset tetap tersebut secara proporsional, kayak proporsinya sama lah gitu penyusutannya sesuai periode penyusutan. Contoh, Yovita punya aset tetap kendaraan dengan nilai 5.000. Dengan periode penyusutannya akan habis dalam waktu 5 tahun setelah terkena penyusutan. Maka secara proporsional, secara proporsi seimbang, maka setiap tahun terjadi penyusutan terhadap mobil itu yaitu sebesar 1.000 didapat dari nilai aset tetap dibagi dengan jumlah periodenya gitu. Jadi 5.000 dibagi dengan 5 tahun seperti itu. Nah, metode yang kedua yaitu metode unit aktivitas. Itu adalah perhitungan untuk jumlah penyusutan aset tetap berdasarkan jumlah unit per periode penyusutan yang mampu dicapai oleh aset tetap untuk melakukan aktivitas gitu. Contohnya kendaraan. Itu misalnya pada 5 periode penyusutan punya jumlah unit aktivitas yang berbeda-beda. Misalnya pada tahun pertama mencapai 1.000 km, tahun kedua 10.000, tahun ketiga cuma 5.000, keempat turun lagi 4.000, kelima 3.000 gitu. Jadi berdasarkan unit aktivitas yang berhasil dicapai oleh kendaraan, yaitu dalam berapa kilometer gitu. Nah, ini cocok perhitungan penyusutan aset tetap metode unit aktivitas kalau menghitung penyusutan pada contoh aset kendaraan seperti itu. Kemudian ada metode yang terakhir yaitu saldo menurun ganda. Itu adalah metode perhitungan untuk jumlah penyusutan dengan menggunakan tarif penyusutan berdasarkan proporsi penyusutan aset tetap sesuai periode penyusutannya lalu dikali 2. Nah, itu sama seperti kalau kita menghitung menggunakan metode yang garis lurus, jadi dibagi nilai asetnya, misalnya tadi kendaraan 5.000 dengan periode penyusutan 5 tahun, 5.000 kita bagi 5 tahun, atau maaf bukan 5.000 kita bagi 5 tahun, tapi nilai aset tetap secara utuh yaitu 100%, secara persentase kita bagi 5
tahun untuk periode penyusutannya, maka 1 tahun itu terjadi penyusutan sebesar 20%, didapat dari 100% dibagi 5 tahun gitu. Nah 20% kalau pada metode saldo menurun ganda, yaitu karena ganda atau double, kita kalikan 20%-nya dengan 2, jadi menjadi 40% gitu penyusutan untuk setiap tahunnya gitu. Nah metode ini cocok digunakan oleh perusahaan apabila perusahaan itu ingin menghindari kondisi yang tidak diinginkan pada periode penyusutan yang berikutnya, selama misalnya perusahaan itu masih beroperasional gitu. Misal dia ingin di tahun pertama untuk periode penyusutan itu mengeluarkan beban penyusutan yang anggapannya itu besar gitu, supaya nanti di periode penyusutan di tahun-tahun terakhir itu beban penyusutannya kecil, supaya kalau misalnya di tahun-tahun terakhir, di periode terakhir itu menjadi hal-hal yang tidak diinginkan, dia tidak bisa membayar beban penyusutannya, seperti itu. Nah, setelah kita tadi memahami konsep atau teorinya untuk perhitungan penyusutan aset tetap, supaya kita gak cuma gitu-gitu aja, kita mau coba langsung aplikasikan perhitungannya ini di G-Sheet, ataupun bisa juga menggunakan Microsoft Excel, supaya nanti kita bisa menggunakan formula-formula di dalamnya, supaya nggak akan menghitung secara manual untuk setiap sel, tapi bisa terjadi otomatisasi. Tapi sebelum kita masuk untuk cara perhitungan untuk setiap metode tadi, nah kita mau coba pahami dulu unsur-unsur yang harus ada di dalam tabel perhitungan penyusutan aset tetap itu untuk setiap metode. Minimal itu harus selalu ada periode. Misalnya untuk periode 5 tahun ya ada periode tahun pertama sampai ke 5. Kalau 10 tahun ya tinggal tambah ya selesai 10 gitu. Kemudian ada beban penyusutan. Ya anggap aja beban penyusutan adalah penyusutan yang bisa terjadi dalam 1 tahun gitu. Nah, biasanya misalnya pada periode tahun pertama penyusutannya yaitu sebesar 1000 gitu. Terus habis itu ada akumulasi penyusutan. Akumulasi penyusutan itu adalah jumlah beban penyusutan yang bisa terjadi dalam setiap periode gitu. Maksudnya gimana? Contoh, akumulasi penyusutan pada periode penyusutan tahun pertama didapat dari beban penyusutan periode tahun pertama. Misalnya beban penyusutan pada periode tahun pertama 1000, berarti akumulasinya baru 1000. Nanti pada periode penyusutan tahun kedua, akumulasinya didapat dari bisa beban penyusutan pada periode tahun pertama ditambahkan dengan yang kedua, bisa juga dari akumulasi penyusutan pada periode penyusutan tahun pertama ditambahkan dengan beban penyusutan pada periode tahun kedua gitu. Kalau misalnya ketiga, berarti bisa didapat dari beban penyusutan pada periode penyusutan tahun pertama sampai ketiga, ataupun bisa juga dari akumulasi penyusutan yang terakhir, yaitu periode penyusutan tahun kedua ditambahkan dengan beban penyusutan pada periode tahun ketiga, seperti itu dan seterusnya. Nah, kalau terus yang terakhir adalah nilai buku. Nah, nilai buku ini adalah nilai aset tetap yang terkena beban penyusutan untuk setiap periodenya. Nah, misal nilai aset tetapnya 1.218.000 dikenakan beban penyusutan pada periode penyusutan tahun pertama yaitu 1000, maka nilai bukunya adalah yang terkena penyusutan dari sisanya adalah 1.218.000 dikurangi dari 1000. Jadi harus didapat dari nilai aset tetap, karena itu adalah nilai aset tetap yang tersisa karena terkena penyusutan untuk setiap periodenya gitu. Nah, setelah tadi kita sudah benar-benar memahami tentang unsur dari setiap tabel perhitungan dan juga memahami tentang konsepnya, langsung saja kita masuk ke metode perhitungan yang pertama, yaitu metode garis lurus. Aplikasinya bagaimana? Yang pertama ada periode. Di sini kita langsung bahas dulu di soalnya. Ini ada nilai aset tetap sebesar 1.218.000. Kemudian ada nilai sisa. Nilai sisa berarti adalah nilai aset tetap yang setelah terkena penyusutan masih ingin disisakan, yaitu 1000. Berarti nanti kalau aset tetap sebesar 1.218.000 ini sudah mengalami penyusutan, nanti diharapkan di akhir periode penyusutan masih tersisa 1000. Umur manfaat yaitu 5 tahun, jadi nanti periode penyusutannya selama 5 tahun, dan umur manfaat secara unit adalah 12.400 unit. Nah, masuk ke untuk metode perhitungan yang pertama yaitu garis lurus. Di sini periode penyusutannya 5 tahun sesuai dengan umur manfaatnya, dan nilai aset yang dapat disusutkan itu berarti adalah nilai aset yang hanya mau disusutkan, berarti tanpa sisa yang nanti mau disisakan setelah terkena penyusutan. Berarti nilai aset tetap dikurangkan dengan nilai sisa, karena ini dieliminasi nilai sisanya, itu 1.217.000. Nah, nilai aset tetap
yang dapat disusutkan dari periode 1 sampai 5 adalah sama. Karena dikalikan dengan tarif penyusutannya yang sama proporsinya untuk setiap tahun, karena ini adalah metode garis lurus, nanti beban penyusutannya juga akan sama untuk setiap periode penyusutan. Jadi kita sering saja supaya kita bisa drag ke bawah. F5, F4, lalu kita drag sampai ke periode penyusutan tahun kelima. Nah, tarif penyusutannya berarti didapat dari kalau kita bagi secara proporsional nilai aset tetapnya terhadap jumlah periode penyusutannya. Berarti kalau nilai aset tetap secara keseluruhan adalah 100%, kita bagi dengan jumlah periode penyusutannya, yaitu selama 5 tahun. Kita string juga C4-nya ini FNF4, lalu kita drag. Karena di sini sekali lagi ini menghitungnya secara proporsional untuk penyusutannya karena menggunakan metode garis lurus 20%. Nah, maka beban penyusutannya adalah 20% dari nilai aset yang mau disusutkan gitu. Nanti tahun kedua juga cuma 20%. Nah, kalau ditotalkan nanti 100% kan berarti sesuai dengan nilai aset yang mau disusutkan sampai nanti tersisa nilai sisanya. Coba kita langsung praktekkan. Tarif penyusutan kita kalikan dengan nilai aset yang dapat disusutkan. Lalu kita drag langsung. Nah, beban penyusutannya kan sama, seimbang, proporsional untuk setiap periode penyusutannya. Nah, tadi gimana cara menghitung akumulasi penyusutan? Kalau akumulasi penyusutan pada periode penyusutan tahun pertama masih menggunakan beban penyusutan pada periode tahun pertama. Kalau akumulasi penyusutan pada periode tahun kedua berarti bisa didapat dari akumulasi penyusutan pada periode tahun pertama ditambah dengan beban penyusutan pada periode penyusutan tahun kedua. Langsung bisa kita drag. Nah, nilai bukunya tadi adalah nilai aset yang tersisa setelah terkena beban penyusutan pada setiap periode penyusutan. Berarti nilai bukunya adalah nilai aset tetap, bukan nilai aset yang mau disusutkan. Gitu. Kalau yang mau disusutkan ya mau disusutkan tanpa nilai sisa, karena ini nilai aset tetapnya. Dikurangkan dengan beban penyusutannya. Nah, setelah itu untuk nilai buku pada periode penyusutan tahun kedua didapat dari nilai buku pada periode penyusutan tahun pertama dikurangkan dengan beban penyusutan pada periode penyusutan tahun kedua. Lalu kita drag dan nanti kita bisa lihat di sel yang berwarna merah nilainya 1000 sesuai dengan nilai sisa yang diharapkan oleh perusahaan terhadap nilai aset yang terkena penyusutan. Seperti itu. Jadi perhitungannya sudah sesuai untuk metode perhitungan garis lurus. Nah, lanjut lagi untuk metode perhitungan yang kedua yaitu metode unit aktivitas berdasarkan unit aktivitas yang berhasil dicapai oleh nilai aset tetap ini. Nah, ini sudah tertera unit aktivitas pada periode penyusutan tahun pertama 1.200 sampai tahun kelima ada 2.400. Kalau kita total di sini sumnya 12.400. Berarti sesuai dengan umur manfaat atau unit aktivitas sesuai dengan selama periode penyusutan aset tetap tersebut yaitu 12.400. Nah, biaya atau beban penyusutan per unit aktivitas. Jadi beban penyusutan tapi per satu unit. Berarti didapat dari nilai aset yang dapat disusutkan karena ini mau mengeliminasi nilai sisa yang diharapkan oleh perusahaan dibagi dengan jumlah unit aktivitas dari perusahaan itu. Gitu. Maka beban penyusutan untuk satu unit aktivitas ada 98.000 gitu. Karena beban penyusutan per unit aktivitas berarti beban untuk satu unit aktivitas saja, satu. Kayak 1 rupiah, 1 unit, misalnya 1 kilometer gitu, 1 menit gitu. Nah, kita juga langsung drag saja selnya supaya nanti sama karena setiap bebannya itu sama untuk setiap periode penyusutannya gitu. Nah, maka beban penyusutannya adalah tadi yang per satu unit 98 dikalikan dengan jumlah sesungguhnya 1.200 untuk periode penyusutan tahun pertama. Kita kalikan langsung seperti ini. Lalu kita bisa drag juga formulanya. Nah, sama cara menghitung akumulasinya. Maaf, sepertinya ada yang salah. Seperti ini. Maaf, masih belum benar. Kita hapus dulu. Nah,
Seperti itu. Lalu kita hitung akumulasi penyusutan pada periode penyusutan tahun keduanya. Seperti ini. Oh maaf, bukan dikurang tapi ditambah ya. Jangan lupa kalau akumulasi itu berarti penambahan. Gitu. Kita boleh drag juga. Nah, nilai bukunya juga sama, cara menghitungnya seperti pada metode perhitungan yang garis lurus, ya kan, dikurangkan dengan beban penyusutan seperti ini. Lalu kita akan drag. Dan kita lihat pada kolom yang tadi awalnya warna merah, jadi nilainya 1000. Sesuai dengan nilai sisa yang diharapkan perusahaan terhadap nilai aset tetap tadi setelah terkena penyusutan. Dan kita juga bisa melihat akumulasi penyusutannya adalah 1.217.000, sama dengan nilai aset yang dapat disusutkan atau yang mau disusutkan cuma 1.217.000. Dan ini akumulasi penyusutannya selama 5 tahun juga sesuai gitu. Nah, masuk ke metode perhitungan penyusutan aset tetap yang terakhir. Selain nanti ada kondisi-kondisi tertentu di mana kita harus simulasikan untuk menghitung penyusutan aset tetap, yaitu metode saldo menurun ganda. Nah, supaya kita nggak kebingungan, langsung aja kita terapkan sesuai konsep, yaitu tarif penyusutannya dia proporsional lalu kita gandakan. Gitu. Berarti nilai aset tetap secara keseluruhan, secara persentase adalah 100%. Lalu kita bagikan dengan jumlah periode penyusutannya yaitu 5 tahun. Ya kan? Nah, tapi di sini metode saldo menurun ganda berarti tarif penyusutannya sudah proporsional untuk setiap periode penyusutannya tahunannya, lalu kita gandakan, kita kali 2. Seperti ini 40%. Kalau kita cocokkan dengan metode garis lurus yang proporsional aslinya 20%, dikali 2 berarti 40%. Sudah sesuai. Kita coba string FNF4, lalu kita akan drag ke bawah. Ini nggak perlu, sebentar, lalu kita bisa align di center gitu. Nah, kemudian di sini kok metode saldo menurun ganda perhitungan penyusutan aset tetapnya menggunakan nilai buku awal yang kita hitung penyusutan 40% untuk periode penyusutan tahun pertama. Nah, nilai buku awal berarti adalah nilai aset tetap murninya, berarti 1.218.000. Langsung aja kita taruh angkanya di sini. Nah, berarti beban penyusutannya adalah 40% dari nilai buku awal, berarti adalah 487.200.000. Akumulasi penyusutan untuk periode penyusutan tahun pertama masih sama, yaitu ini. Enter, coba kita cek dulu. Jangan sampai ini dikalikan ya, gitu. Karena akumulasi penyusutan untuk periode penyusutan tahun pertama ya untuk beban penyusutan periode penyusutan tahun pertama. Enter. Jadi harus sesuai. Nah, nilai buku berarti didapat dari nilai aset tetap yang terkena beban penyusutan untuk satu periode gitu. Yaitu tahun pertama, berarti dari nilai buku awal ini langsung aja sesuai dengan nilai aset tetapnya, kita kurangkan dengan beban penyusutan. Gitu. Nah, berarti nilai buku awal pada periode penyusutan tahun kedua didapat dari nilai buku pada periode penyusutan tahun pertama. Berarti langsung aja kita seperti ini, baru kalau sudah gitu kita bisa drag gitu. Opsi kita bisa drag. Nah, beban penyusutannya juga bisa kita drag. Ini juga bisa kita. Nah, kalau akumulasi penyusutan untuk periode penyusutan tahun kedua berarti langsung kita dapat dari akumulasi penyusutan periode penyusutan tahun pertama ditambah dengan beban penyusutan pada periode penyusutan tahun kedua. Lalu kita drag juga. Nah, ini juga bisa kita drag. Nah, seperti ini. Nah, setelah itu kita amati, kok nilai buku atau nilai sisanya ini kok nggak sesuai dengan 1000 yang diharapkan oleh perusahaan terhadap nilai aset tetapnya. Nah, inilah karena kita menggunakan metode saldo menurun ganda memang agak ganjil dan pada akhir periode penyusutannya harus kita sesuaikan gitu. Jadi, kita memang harus sesuaikan, jadi kita bisa menggunakan cara ini. Ya sudah dikondisikan supaya nanti nilai sisanya adalah 1000. Langsung kita tulis 94.712.000. Terus kita mau plug, jadi kita kurangkan nilai ini, nilai yang sesungguhnya ini dengan nilai sisa yang diharapkan oleh perusahaan terhadap aset tetapnya. 93.712 kita masukkan di beban penyusutannya.
supaya nanti memang benar-benar dikondisikan, disesuaikan, dan nilai buku atau nilai sisanya memang 1000. Nah, di sini akumulasi penyusutan sesuai, nilai bukunya juga sesuai. Seperti itu. Nah, gimana kalau sekarang ternyata soal sama, tapi di sini mereka membeli asetnya pada 1 November dan periode penyusutannya tetap 5 tahun gitu. Nah, kan berarti kalau 1 November kan berarti nggak sampai 1 tahun ya perhitungannya untuk periode penyusutan tahun pertama. Nah, itulah kita akan menghitung secara parsial atau sebagian gitu. Nah, ini kita coba highlight dulu aja ya, seperti ini. Nah, gimana sih caranya? Nah, untuk perhitungan penyusutan aset tetap secara parsial atau sebagian memang hanya berlaku untuk yang metode garis lurus sama saldo menurun ganda. Karena kalau untuk metode unit aktivitas kan tetap dihitung berdasarkan unit aktivitas dari aset tetap itu yang berhasil dicapai setiap periode penyusutannya. Nah, berarti langsung saja sebenarnya caranya sama, hanya ada perhitungan beban penyusutan yang hanya dihitung untuk sebagian saja, jadi nggak full untuk 1 tahun periode penyusutannya, seperti itu. Berarti nilai aset tetap yang dapat disusutkan sama, mengeliminasi nilai sisa, karena nilai sisa berarti dia tidak mau aset tetap itu sebesar 1000 disusutkan juga, seperti itu. Bisa kita string juga, lalu kita bisa drag juga. Nah, tarif penyusutannya juga sama, berarti kalau nilai aset tetap secara keseluruhan persentasenya adalah 100%, kita bagi dengan periode jumlah periode penyusutannya yaitu 5 tahun. Nah, kita bisa string juga supaya dia nggak geser ketika kita drag, ya kan? Kita bisa drag juga, beban penyusutannya juga kita tinggal kalikan 20% dari nilai aset yang dapat disusutkan yaitu 1.217.000. Kita bisa drag juga. Cara menghitung akumulasi juga masih sama. Kalau tahun pertama dari beban penyusutan pada periode penyusutan tahun pertama. Kalau pada tahun kedua tinggal ditambahkan saja akumulasi penyusutan dari periode penyusutan tahun pertama dan beban penyusutan dari periode penyusutan tahun kedua. Lalu kita bisa drag juga. Nilai buku adalah nilai aset yang tersisa karena terkena beban penyusutan, dan dia adalah nilai aset aslinya, berarti didapat dari nilai aset tetap dikurangkan dengan beban penyusutan pada periode penyusutan tahun pertama. Kalau pada tahun kedua ya tinggal didapat dari nilai buku pada periode penyusutan tahun pertama dikurangkan dengan beban penyusutan pada periode tahun kedua. Seperti ini. Nah, tapi di sini kita harus ingat, tadi pembeliannya pada 1 November. 1 November nggak menunjukkan bahwa penyusutannya itu bisa dianggap 1 tahun penuh gitu. Nah, namanya 1 November, berarti anggap aja cuma 2 bulan. Nah, gimana sih cara nentuinnya itu? Secara sebagian kita menghitung penyusutan untuk 1 periode. Kalau misalnya pembeliannya itu nggak dari awal gitu. Nah, bisa kita lakukan dengan cara seperti ini. Kita kan tetap hitungnya itu setiap tahun ya, sesuai kita kalau melaporkan ya setiap akhir tahun kita tutup, nggak bisa terus karena kita belinya 1 November kita tutupnya 1 November tahun depan, itu kita nggak bisa gitu. Jadi ya kita tetap harus hitung pada 31 Desember kita tutup, jadi kita langsung hitung seperti kalau kita menghitung pada jurnal penyesuaian untuk periodenya 1 November dia di bawah angka atau tanggal 15 berarti dia masih masuk di bulan November. Kalau di atas berarti dia masuk di bulan selanjutnya yaitu Desember. Berarti kalau November berarti kita karena masuk di bulan November kita hitung November, Desember. Berarti hanya 2 bulan dalam 1 tahun atau 2 bulan dari 12 bulan gitu. Berarti untuk 1 November sampai ke akhir tahun di mana terjadi penutupan ya pada laporan keuangan berarti hanya 2/12. Nah, kita langsung kalikan saja di tarif penyusutannya, kita tambahkan di sini 2/12. Kita kalikan. Gitu. Nah, lalu pada tahun pertama pada tahun berikutnya dihitung 1 tahun. Pada tahun berikutnya dihitung 1 tahun. Makanya proporsinya masih 20%. Nah, setelah itu sisa. Nah, sudah 4 tahun kita hitung penuh, maka kan tadi periode penyusutannya 5 tahun, sedangkan yang tadi hanya sebagian yaitu 2 bulan dari 1 tahun. Berarti sisanya ya kita hitung, berarti sisa dari 2 bulan itu adalah 10 bulan. Nah, itu masuk di tahun berikutnya. Kita kalikan saja di sini.
kita kalikan 10 per 12 bulan. Nah, sisanya akan sesuai. Nilai akumulasi penyusutannya sesuai, nilai bukunya juga sesuai, seperti itu. Nah, sama juga kalau misalnya kita menghitung penyusutan secara sebagian, karena membelinya nggak pada 1 Januari sehingga kita bisa menghitung penyusutan dalam 1 tahun secara full untuk kalau kita menggunakan metode perhitungannya saldo menurun ganda. Anggap aja kita bakalan hitung dengan cara yang sama lah kayak yang biasa gitu. Berarti nilai aset tetap secara keseluruhan persentasenya adalah 100%, kita bagi dengan jumlah periode penyusutannya yaitu 5 tahun. Terus kita gandakan, kita kali 2. Karena ini metode saldo menurun ganda ya. Gitu. Kita bisa gandakan, gitu. Bisa di string juga ya, supaya nggak geser. Kalau misalnya mau di drag gitu. Nah, langsung kita tarik lagi dan sudah sesuai. Line ke center. Nah, nilai buku awal berarti adalah nilai aset tetap yang aslinya. Berarti 1.218.000. Nah, beban penyusutan berarti dari 40% dari nilai buku awal. Nah, akumulasi penyusutan kalau misalnya untuk periode penyusutan tahun pertama dari beban penyusutan periode penyusutan tahun pertama. Nah, nilai buku berarti didapat dari nilai aset tetap yang terkena beban penyusutan pada 1 tahun untuk periode penyusutannya. Berarti langsung aja dari nilai buku awal kan sesuai dengan nilai aset tetapnya. Kita kurangkan dengan beban penyusutannya. Nah, kalau misalnya nilai buku awal untuk periode penyusutan berikutnya, berarti kita dapat dari nilai buku dari periode penyusutan tahun pertama. Nah, dan seterusnya. Langsung kita bisa drag juga. Beban penyusutan juga bisa kita drag. Nah, kalau akumulasi penyusutan bisa langsung kita operasikan, berarti akumulasi penyusutan berikutnya didapat dari akumulasi penyusutan dari periode untuk tahun pertama ditambah dengan dari beban penyusutan untuk periode tahun ke berikutnya. Terus bisa kita drag juga. Nah, usahakan nih juga yang pertama selalu dicek kalau dia nggak dikali ya, karena dia asli murni dari beban penyusutan pada periode penyusutan tahun pertama. Nah, nilai buku juga bisa langsung kita drag. Nah, seperti ini. Tapi karena tadi kita ingat ada yang harus kita hitung secara sebagian karena pembelian aset tetapnya nggak bisa dihitung penyusutannya untuk 1 tahun full gitu. Karena ini pada 1 November. Sama, pada yang 1 November sampai nanti akhir tahun ketika laporan keuangan jadi untuk 1 tahun ya kita kalikan saja. Kali lagi sama 2 per 12. Sama seperti yang metode garis lurus gitu. Nah, sudah, tapi kayak kondisi yang tadi yang biasa saldo menurun ganda pasti ada yang harus disesuaikan. Nah, sama kita kondisikan juga supaya nilai bukunya atau nilai sisanya juga sama-sama 1.000 gitu. Sesuai dengan yang diharapkan oleh perusahaan. Berarti langsung aja kita tulis 88 39 berapa ini? 88398 gitu. Lalu kita akan plug, kita kurangkan dengan 1.000. Jadi kita nggak perlu langsung kalikan lagi dengan 10 per 12 karena memang bagaimanapun metode saldo menurun ganda harus dikondisikan, harus disesuaikan, harus di-plug lah. Nah, dari situ beban penyusutannya kita tambahkan. Dan akumulasi penyusutan sesuai, nilai bukunya juga sesuai. Seperti itu. Nah, sekian dari Jovita. Untuk perhitungan penyusutan aset tetap sudah selesai. Untuk metode biasa maupun juga yang luar biasa yang parsial dari metode garis lurus, unit aktivitas, dan saldo menurun ganda, dan juga pembahasan tentang PSAK 1 juga sudah selesai, dan kapan-kapan lagi.